Oh alah. Saya paham. Sebentar. Nah ini bisa. Enggak merah. Yang tadi merah. Kenapa? Karena kalau di dalam sebuah ya? bukan itu. Karena bisa. Bukan. Sekarang bisa nih. Sekarang bisa ya. Tadi merah. Jadi tadi kalau di dalam sebuah fungsi saya bisa memisah itu. Oke ya. Kalau di dalam sebuah fungsi seperti ini saya bisa memisah itu. Jadi A sini berhenti, lalu di bawahnya A. Ini bisa. Error. Nah, tapi di dalam sini karena ini M, ini langsung di dalamnya kelas. Dia tidak di dalam sebuah fungsi. Jadi nggak diterima kalau di sini pakai dipisah. Nah, kalau kayak gini, kalau seperti ini kita menuliskannya, maka lihat, ini seakan-akan kita jalan dari baris ke baris. Setelah baris 7, lalu baris 8. Gitu ya. Ini kan seperti mengalir dari atas ke bawah, seakan-akan seperti itu. Nah, kalau dalam sebuah kelas, enggak mas, tidak dibaca dari atas ke bawah. Kalau di dalam sebuah kelas, tidak dibaca dari atas ke bawah seperti itu. Yang dibaca dari atas ke bawah itu yang di dalam sebuah fungsi. Ini istilahnya prosedural, mengalir dari satu baris ke baris yang lain di bawahnya. Nah, program dijalankan seperti itu, di dalam sebuah fungsi. Tapi di dalam sebuah kelas, dia tidak. Kalau yang langsung ya, langsung di dalam sebuah kelas, dia tidak prosedural seperti itu, tidak dieksekusi, baris 7 dijalankan, lalu baris 8 dijalankan. Enggak seperti itu. Makanya ini merah. Gitu ya. Harus, kalau di dalam sebuah kelas, harus jadi satu baris. Tapi ketika saya membuat sebuah fungsi, misalnya, seperti ini saya membuat sebuah fungsi. Ini jadi kita langsung menyentuh-nyentuh gitu ya, membuat sebuah fungsi dan lain sebagainya. Hanya untuk, tujuannya apa? Hanya untuk menjelaskan bagaimana Anda mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi di sini saya public void new function gitu ya. Nah ini ya, ini perhatikan saya ngetikkan new function, n-nya kecil, f-nya besar. Ini mengikuti tata cara penulisannya di Java yang saya sudah jelaskan kemarin. Ini tanpa parameter seperti ini. Ini sudah. Jadi kurung buka kurung tutupnya ini biarkan kosong. Nah, ini sekedar contoh saja bagaimana kita membuat sebuah fungsi. Nah, kalau dalam fungsi seperti ini bisa kita tuliskan seperti ini, Mas. Main n, misalnya nih ya, saya membuat sebuah objek variabel namanya n. Lalu kita baru inisiasi n itu, kita isi di bawahnya seperti ini. Nah, ini bisa, Mas. Nggak error kan? Tuh. Nggak error tuh, nggak merah. Nggak error, karena dia ada di dalam sebuah fungsi. Kalau kita ngomong sebuah fungsi, fungsi itu kode program di dalamnya akan dieksekusi baris per baris secara terurut dari atas sampai ke bawah. Itu yang membedakan. Nah, di sini seperti ini bacanya. Pertama kita membuat sebuah variabel bernama n, tipenya main. Jadi ini n ini adalah sebuah variabel tipe data reference. Tipe datanya main. Nah, ini belum diinisiasi, belum ada isinya. Kita baru membuat variabelnya saja, kosong, masih kosong, belum ada isinya. Oke, tapi dia sudah kita tetapkan n ini hanya akan dapat menampung objek bertipe main dengan deklarasi seperti ini. Begitu ya? Itu jadi sama seperti INTA seperti inilah. Ini berarti kita sudah menetapkan A hanya dapat diisi dengan data bertipe INT. Nah, ini sama. N hanya dapat diisi dengan data atau dalam hal ini objek bertipe main. Gitu ya. Tapi kita baru membuat kotaknya saja. Kita baru membuat variabelnya saja. Lalu mengisinya bagaimana? Nah, ini di baris berikutnya. Nah, ini makanya kalau di prosedur atau fungsi itu kita kode program dieksekusi baris per baris dari atas ke bawah.
Ini tadi sudah dieksekusi misalnya. Sudah dieksekusi, apa itu? Kita sudah membuat sebuah variabel. Tipe datanya main, tapi masih kosong. Oke ya, baris ini sudah dieksekusi. Variabelnya sudah ada. Lalu baris berikutnya di bawahnya dieksekusi. N diisi dengan sebuah objek bertipe main. Dengan ngisinya gimana? Dengan kata-kata ini, keyword new. Keyword new di sini, new diikuti dengan nama dari kelasnya, lalu kurung buka, kurung tutup, seperti ini. Ini kita akan membuat sebuah objek. Ini artinya kita membuat sebuah objek yang tipe datanya adalah ini, kelas yang kita sebutkan di belakangnya. Kalau di sini kita tuliskan main, maka ini berarti objeknya bertipe main. Dan objek itu kita isikan ke dalam N. Nah, gitu ya. Gitu, objek itu kita isikan ke dalam N. Di sini. Nah, N di sini baru ada isinya dan Anda bisa gunakan N ini untuk melakukan sesuatu di bawahnya. Nah, bedakan dengan tadi ketika ini deklarasi tipe data reference ini ada di dalam kelas, nggak bisa, Anda bisa seperti itu. Kalau langsung di dalam kelas, bukan di dalam sebuah fungsi. Gitu ya? Itu yang perlu dipahami. Lalu buat apa seperti ini, Pak? Nah, ini nanti akan kita seiring perjalanan, kita akan belajar untuk apa menggunakan tipe data reference. Lalu kapan kita menggunakan tipe data primitif biasa dan lain sebagainya. Dan sini saya perlu sekalian menjelaskan juga tentang scope variabel. Jadi variabel di sini perhatikan, ini misalnya katakanlah saya membuat fungsi lagi, salah. Saya buat fungsi lagi di sini. Namanya fungsi lain, another function. Gitu ya. Kode programnya kebetulan aja sama di sini. Apakah nggak boleh? Boleh-boleh saja. Gitu ya, nggak dilarang. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah fungsi atau kelas atau variabel atau apapun itu yang dideklarasikan di luar fungsi itu akan dapat dikenali di dalam fungsi itu. Jadi misalnya di sini kita sudah di luar, ini kan B dan C, variabel B dan C serta M, ini ya, ini berada di luar fungsi new function maupun another function. Nah, ini kita bisa gunakan itu di dalam fungsi tadi. Jadi kita bisa gunakan M. M sama dengan 0, saya isi dengan 0. Jadi enggak saya isi kosong. Saya isi dengan objek kosong. Enggak, bukan objek, saya isi dengan apa ya, barang hampa, enggak ada bendanya gitu. Saya isi dengan 0, istilahnya dengan 0. Enggak ada isinya. Jadi sekarang M itu isinya 0. Nah, bisa saya buat seperti itu. Ini enggak error. Kenapa? Karena M berada di luar fungsi. Ibaratnya M ini sudah ada duluan sebelum fungsi ini dibuat. Gitu loh. M sudah ada duluan sebelum fungsi itu dibuat. Jadi di sini M bisa dikenali di sini di dalam fungsi new function. Di dalam another function kita juga bisa menggunakan M. Begitu juga dengan B dan C di sini ya. B dan C kita boleh menggunakan B dan C. Misalnya contohnya di sini B dan C saya gunakan di dalam another function. B saya ubah. B saya isi menjadi 99. Boleh saya gunakan. Ini supaya kelihatan jelas ya, di bawah saya tutup dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi, nah ini ya, ini B dideklarasikan di dalam kelas, bukan di dalam sebuah function. Jadi dia di luar sebuah fungsi, kita bisa gunakan di dalam fungsi. Nah, tapi misalnya seperti ini, katakanlah ini saya hapus yang di sini. Jadi ini N, ini hanya ada di fungsi new function. N ini ya.
N. Jadi dia ada di fungsi function. Nah itu kita tidak bisa bilang itu ada di luar another function. Bukan. Ini maksudnya yang saya bilang di luar itu adalah di tempat yang melingkupi. Perhatikan bahwa ini kelas, di sini kelas new era, itu melingkupi another function. Another function ada di dalam kelas new era. Gitu ya. Another function ada di dalam kelas new era. Buktinya gimana? Perhatikan ini. Ini ada tanda kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini pasangannya mana? Lihat nih, kurung kurawal di atas ini pasangannya di bawah ini. Kuning ya. Ini nyala. Nyala. Pasangannya di bawah. Dan another function ini ada di tengah-tengah di antara dua kurung kurawal. Nah, ini adalah bukti bahwa another function itu berada di dalam kelas ini. Nah, kalau sudah seperti ini, apapun yang ada di dalam kelas ini secara langsung. Apa itu? Ini seluruh kode program ini. Tapi di sini hanya namanya gitu ya. Katakanlah seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan di dalam another function. Jadi seperti ini contohnya B saya bisa gunakan. Kenapa B bisa digunakan? Karena B berada di dalam kelas yang melingkupi another function ini. Jadi lebih tepatnya ada di dalam blok. Nah ini apa yang disebut sebagai blok? Blok adalah daerah yang berada di antara dua sepasang kurung kurawal. Ini namanya blok. Jadi dari sini sampai sini ini blok. Oke? Lalu dari sini sampai ke sini ini blok. Dari sini sampai ke sini ini adalah sebuah blok. Ini juga seperti itu. Nah, ini kalau dibuka ini juga sebuah blok. Gitu ya. Nah, jadi di antara sepasang kurung kurawal itu adalah sebuah blok. Nah, kalau mau didefinisikan secara formal, variabel atau fungsi atau apapun itu yang kita definisikan di dalam blok yang melingkupi kode program yang akan kita kerjakan di sini, itu bisa kita gunakan kode program. Seluruh kode program yang ada di dalam blok yang melingkupi tempat kita akan menulis. Jadi misalnya saya akan menuliskan kode program di sini, gitu ya. Ada di kursor nomor 17. Nah, kursor nomor 17 ini ada di dalam another function. Nah, another function ini ada di dalam blok ini tadi, blok kelas new era. Ya. Jadi secara tidak langsung kita bisa bilang juga kode program nomor 7 baris program 17 di sini ini berada di dalam kelas new era. Seperti itu kan ya. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, variabel atau apapun itu yang berada di luar another function tapi berada di dalam blok yang melingkupi itu bisa kita gunakan. Nah, coba dicerna pelan-pelan, mungkin agak ada 1-2 orang mungkin yang bingung. Jadi sekali lagi kalau seperti ini, variabel atau apapun itu fungsi lain boleh selama dia ada di dalam blok yang melingkupi tempat kita berada. Jadi misalnya kalau kita ngomong baris 17, ini bloknya sini blok new era ini melingkupi baris nomor 17, melingkupi another function, dan baris 17 ada di dalam another function. Maka ini blok ini melingkupi itu tadi, melingkupi another function. Nah, kalau gitu di dalam another function kita bisa menggunakan variabel-variabel yang ada di dalam blok yang melingkupi tadi. Blok yang melingkupi apa? Ini blok yang melingkupi another function. Nah, variabel-variabel yang berada di dalamnya ini, variabel B, C, dan M bisa kita akses di dalam sini. Kita mau menggunakan M, boleh. Ini, nah ini boleh kita menggunakan M di sini. Atau kita mau mengakses C, boleh. Kenapa? Ini nggak akan error. Kenapa? Karena B, C, dan M ini berada di dalam blok yang melingkupi another function. Jadi di dalam another function, kita bisa mengakses variabel-variabel itu. Bisa nangkap nggak? Bisa nangkap? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan.
Kan di dalam kan ini kan masuk apa? Di dalam ini kan Pak blok. Kalau yang integer A itu masuk juga nggak? Bisa diambil juga nggak Pak? Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini ada di dalam fungsi lebih tepatnya saya bilang fungsi statik. Gitu ya. Yang jadi masalah dari fungsi main adalah ada kata-kata statik. Inilah yang menyebabkan saya sampaikan kepada Anda. Bayangkan bahwa ini ada di luar kelas. Gitu ya. Bayangkan bahwa ini ada di bayangkan bahwa ini ada di luar kelas. Nah, seperti ini. Udah ini pokoknya anggap main ini nggak ada di dalam kelasmu, gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam main segala macam jangan dibayangkan ini bisa diakses dari dalam kelasmu, nggak usah, udah. Gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah sebuah fungsi statik. Fungsi statik itu apa? Kita akan pelajari nanti. Gitu ya. Tapi supaya Anda nggak bingung sekarang, bayangkan saja fungsi main ini, sekali lagi, bayangkan bahwa dia ada di dalam sebuah, di luar kelas. Gitu ya. Jadi jangan udah fungsi main itu udah nggak usah di ini, nggak usah di nggak usah di utak-atik. Artinya Anda jangan mencoba menggunakan apa yang ada di dalam fungsi main, udah lah, nggak usah, gitu ya. Itu satu tentang fungsi main. Nah tapi kalau seumpama misalnya tentang fungsi new function seperti ini, nah, ini beda cerita karena new function ini bukan fungsi statik, dia nggak ada tulisannya statik seperti ini. Jadi beda cerita. Nah, jadi kalau nggak ada tulisannya statik, dia tetap bisa dianggap seperti apa adanya seperti ini. Jadi di sini new function ini berada di dalam bloknya kelas new era, berarti dia berada di dalam kelas new era. Tapi dia dalam tingkatan yang sama dengan another function. Dia dalam tingkatan yang sama dengan another function. Gitu ya. Dalam tingkatan yang sama gimana? Lihatlah. New function, ini kalau saya tutup, new function dan another function, loh kan, setara. Jadi posisinya B, C, M, another function, dan new function, ini sama semua. Sama-sama apa? Sama-sama di dalam new era. Nah, kalau seperti ini setara dalam fungsi yang setara seperti ini, jadi bukan satu fungsi melingkupi fungsi yang lain, bukan, tapi ini setara. Enggak nyambung kan? Bloknya new function stop sampai sini bloknya new function. Nah ini ya bloknya another function hanya sampai situ batasnya. Tidak saling melingkupi new function dan another function, nggak ada ceritanya satu fungsi melingkupi fungsi yang lain. Nah kalau sudah seperti ini Anda tidak bisa menggunakan variabel yang ada di dalam fungsi yang lain. Contohnya di sini new function di sini punya n. New function punya n. Anda tidak bisa di sini serta-merta Anda manfaatkan n. Seperti ini, n saya isi dengan 0. Ini tidak bisa. Gitu ya. Lihat. Ini tidak bisa. Kenapa? Nah, itu kan merah. Keluar lampunya itu. Kenapa? Di sini dianggap n ini belum pernah dideklarasikan. N belum pernah dideklarasikan. Karena apa? N di sini ini adalah variabel lokal. Variabel lokal. Di sini kita buat N, ini variabel lokal. Lokal terhadap siapa? Lokal terhadap new function. Jadi dia hanya dikenali sepanjang bloknya new function ini saja. Nah, jadi hanya di sini dia dikenali. N, hanya dikenali di situ. Di luar itu tidak dikenali, termasuk di new function, another function kan di luar blok ini, ya gitu ya. Another function di luar blok ini, tuh lihat. Another function ada di luar bloknya new function. Maka kita tidak bisa menggunakan n di situ. Nah, beda cerita dengan M, B, C, ini dikenali selama berada di dalam bloknya new era ini tadi. Jadi B, C, M ini dikenali, ini dideklarasikan di dalam bloknya new era. Maka di seluruh bagian di dalam blok new era itu kita bisa menggunakan B, C, dan M termasuk di dalam new function maupun di dalam another function. Nah seperti itu. Bisa nangkep?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Ada yang masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung, bisa ditanyakan karena memang terutama untuk yang baru belajar ini soal scope, ini istilahnya scope ya, variabel scope seperti itu. Nah itu kadang-kadang untuk beberapa orang ini akan membingungkan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Mohon izin, Pak. Ya silakan. Ini untuk yang BC itu harus ditaruh salah satu fungsi atau bisa di dua-duanya gitu? Bisa di dua-duanya maksudnya? Barengan gitu. Enggak. New function. Ketika Anda bicara tentang variabel, Mas, ketika Anda bicara dengan variabel, Anda sebagai programmer, Anda bebas mau taruh dimanapun. Gitu ya. Sesuai dengan keperluan saja. Keperluannya bagaimana? Nah, nanti kita akan belajar kapan sebaiknya kita meletakkan data di sini, di dalam sebuah kelas secara langsung, kapan kita sebaiknya meletakkan data di dalam sebuah fungsi seperti ini, kapan kita seperti itu, kapan kita seperti ini. Lah Anda akan memahami ini nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya, terutama nanti ketika kita belajar tentang, Anda sudah belajar tentang kelas dan objek, lalu Anda belajar tentang method dan ini property. Lah di situ nanti baru Anda akan mulai bisa meraba-raba kapan kita sebaiknya kita taruh variabel ini di sini di dalam kelas secara langsung. Ini namanya property, Mas. Kalau seperti ini, istilah spesifiknya bukan sekedar variabel, ini property dari kelas tersebut, gitu ya. Ini property. Nah, kapan kita perlu membuat variabel ini menjadikan sebuah variabel sebagai sebuah property, atau lebih baik kita jadikan variabel lokal di dalam fungsi seperti ini saja. Nah, itu nanti Anda seiring perjalanan nanti Anda akan semakin memahami itu. Itu pertanyaan bagus. Saya bilang itu pertanyaan bagus. Kalau Anda sudah bisa berpikir sampai situ, berarti Anda sudah sebenarnya Anda sudah bisa melihat agak jauh ke depan. Nanti kalau seperti ini bagaimana? Seperti ini bagaimana? Seperti ini bagaimana? Itu sebenarnya itu pertanyaan bagus. Jadi Anda sudah bisa bertanya seperti itu menurut saya bagus. Nah, gitu ya. Jadi nanti seiring perjalanan Anda akan semakin bisa istilahnya merasakan, oh ini lebih baik jadi property. Artinya langsung dideklarasikan di dalam kelas. Oh ini mendingan di dalam fungsi langsung. Nah gitu itu nanti Anda akan tahu. Gitu ya, nanti sering perjalanan. Untuk sekarang, hukum pokoknya adalah Anda bisa menuliskan dimanapun sepanjang dia ada di dalam sebuah kelas. Yang tidak boleh adalah Anda tuliskan di luar sebuah kelas. Di luar sebuah kelas seperti ini, integer X seperti ini, nah ini nggak boleh. Itu kan merah. Itu nggak boleh. Gitu ya. Sepanjang di dalam sebuah kelas, Anda boleh tuliskan di mana saja. Nah, gitu. Oke? Sampai situ bisa dipahami ya nanti. Jadi nanti Anda akan memahami itu. Itu bagus, itu pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Tapi untuk menjawab itu nanti akan menjadi jelas ketika kita sudah belajar tentang property dan method. Gitu ya. Kita sudah belajar tentang itu, nanti Anda akan memahami soal itu. Untuk sekarang, jawaban singkatnya adalah Anda boleh menuliskan dimanapun. Terlepas dari itu baik atau buruk, boleh gitu ya. Itu kan beda cerita ya. Antara baik atau buruk dengan boleh itu beda cerita. Boleh sih boleh. Tapi apakah itu baik? Nah itu pertanyaannya. Itu tujuan saya adalah mendidik Anda supaya Anda tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu nanti kita pelajari. Tapi kalau dibilang boleh dimanapun, selama di dalam sebuah kelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, maka praktikum hari ini hanya sampai sekian. Gitu, hanya sampai situ saja. Saya hanya menjelaskan deklarasi variabel seperti ini, di mana Anda bisa meletakkan variabel dan lain sebagainya. Saya rasa sudah cukup komprehensif di sini. Jadi Anda bisa menuliskan dimanapun variabel itu. Oke, ini sampai yang terakhir tadi
Masih ada mahasiswa yang join loh. Ya, masih ada mahasiswa yang join. Tuh, Iya Pak, Mas Arif DC Pak. Tadi Bukan. tidak join Pak, itu koneksinya gagal masuk lagi. siapa? Itu Si tadi Arif, izin, Pak. izin grup di WA. Di grup WA. Ada ya? Tadi ya, grup WA. Oh, Mas Iya, Pak. Syarif. Ya, tadi yang terakhir join bukan Mas Syarif. Ada kok seseorang. Saya nggak perlu nyebutkan namanya ya. Ada tadi. Ada satu orang. Barusan aja, beberapa saat yang lalu. Nah gitu ya. Nah, kalau seperti ini jelas nggak akan saya izinkan itu mulai minggu depan. Nggak akan saya izinkan masuk. Nah, gitu ya. Itu jadi bukan Mas Syarif kok. Masih ada lagi tadi. Itu jadi no problem gitu ya. Kalau seperti Mas Syarif lalu nulis disconnect, join lagi no problem. Dan saya memang tahu tadi Mas Syarif sudah join, makanya langsung saya admit. Tapi untuk yang satu orang tadi yang terakhir itu saya nggak tahu apakah dia disconnect atau gimana. Yang jelas dia tidak nggak menuliskan pesan di grup gitu ya. Nggak menuliskan pesan di grup dan saya tidak menyaksikan dia tadi awal join, saya nggak menyaksikan sepertinya. Ada, itu saya nggak perlu nyebutkan namanya, tapi yang jelas ada. Ini baru join belakangan, baru saja 1 jam loh Mas telatnya, bayangin ya, 1 jam loh. Ya, saya nggak perlu nyebutkan namanya lah. Oke, nanti saya sebutkan namanya dianggap saya nyerang mahasiswa. Loh, dosen tidak perlu menyerang mahasiswa Mas. Dosen nggak butuh menyerang mahasiswa, gitu ya. Jadi kebalik gitu loh. Gitu. Jadi dosen nggak perlu, dosen tuh nggak butuh. Dosen tidak merasa butuh untuk menyerang mahasiswa. Buat apa? Gitu ya. Buat apa dosen menyerang mahasiswa? Nggak ada untungnya. Dosen nggak mau ngapa-ngapain ke mahasiswa yang nggak ada untungnya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi program kita hari ini hanya seperti itu. Dan sekali lagi saya mengingatkan mulai dari minggu depan peraturan akan saya terapkan 10 menit setelah saya masuk. Perhatikan, hati-hati, 10 menit setelah saya masuk. Itu ya, itu saja. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, tinggal soal absen. Tinggal soal absen. Nah, ini sambil saya nunggu absen, saya mau ini sedikit. Tadi apa namanya? Saya melihat sesuatu yang menarik di webcam Anda. Mas siapa tadi? Ilham Arif Said kalau nggak salah ya. Ada, mana orangnya? Mas Ilham Arif. Loh, nggak ada orangnya, hilang. Tidur. Oh, hilang, tidur orangnya. Tidak Pak, Ya. saya dari depan tadi Pak ada panggil paket. Pak. Oh, oke. Apa namanya? Kamu tadi pakai lampu ya Mas ya? Sempat pakai lampu ya? Iya Pak, sempat pakai blitz Pak. Sempat pakai lampu terang sebentar itu saya lihat. Kelihatan loh. Nah, itu ya. Jadi makanya tadi waktu saya apa namanya? Artinya apa? Itu bagus sebenarnya. Nah ini kan Anda lihat, ini kamera saya buram karena gelap. Itu jadi kalau apa namanya pakai lampu sebenarnya bagus. Jadi bisa lebih jelas kelihatan. Tadi waktu Anda lihat pakai lampu itu, Mas, terang sekali Mas, kelihatan jelas, gambarnya bagus dan lain sebagainya. Jadi terlihat jelas bedanya. Nah, artinya apa? Ya kalau yang lainnya mau meniru pakai lampu itu boleh gitu ya, itu lebih baik. Saya juga kalau ngajar, kalau pas di ruangan tuh saya pakai lampu saya besar, saya pakai lampu studio, saya pakai lampu studio.
Jadi makanya kalau Anda mungkin kalau saya pas ngajar yang di kantor, kelihatan gambarnya terang, bagus, warnanya cantik, ya karena itu pakai lampu. Buat apa saya ngasih tahu kayak gini? Ya, supaya Anda nanti kalau Anda bikin acara dengan komunitas Anda, misalnya Anda dengan himpunan dan lain sebagainya, ya, supaya nggak malu-maluin, pakai lampu lah. Supaya nggak malu-maluin, pakai lampu gitu ya. Kalau kelihatan, coba lihat kalau Anda lihat webcam saya kayak gini, buram kayak hitam putih kayak gitu kan, banyak semutnya dan lain sebagainya. Itu kalau ini ya saya kalau untuk meeting dan lain sebagainya ya ini nggak layak gitu, malu-maluin. Apalagi kalau Anda nanti sudah connect dengan luar kampus. Untuk jaga nama baik ya setidaknya Anda pakai lampu. Webcam boleh jelek, tapi ada lampu beda cerita. Punya saya nih beli 80.000 Pak. Nah itu kan beda. Itu kamu pakai lampunya pakai yang 20 watt tapi lampu ruangan. Oh, lampu di atas ya, lampu itu. Nah ini lampu sebenarnya lampu ruangan kan. Ini agak lumayan Mas, tapi bisa lebih bagus lagi kalau lampunya itu dekat. Di atas ruangan itu jauh hitungannya. Dekat itu gimana? Dekat itu bahkan bisa sampai sedekat ini, satu lengan. Bisa seperti itu. Tuh, sedekat itu. Nah, tapi mungkin nggak perlu sampai 20 watt kalau tanpa tutup ya. Tanpa tutup 20 watt di jarak satu lengan gitu ya silau sekali gitu ya. Kecuali Anda pakai tutup. Nah, seperti lampu saya itu kalau saya ngajar di kantor, lampu saya itu jarak sekitar 1,5 sampai 2 lengan dari saya. Jadi dekat sekali di depan kanan, depan atas ini. Tapi itu lampunya 60 watt. Tapi ada tutupnya besar. Nah, tutupnya besar itu jadi karena ada tutupnya besar itu jadi saya nggak silau. Nah, itu bedanya di situ. Kalau Anda yang belajar fotografi atau videografi ya tentu sudah tahu ya itu softbox namanya. Nah, itu pakai softbox kayak gitu itu jauh lebih bagus. Nanti kalau Anda rapat atau apa dengan orang lain ya kalau bisa, kalau memang ini istilahnya Anda bawa nama baik organisasi Anda atau Anda bawa nama baik keluarga Anda bahkan itu pakailah lampu gitu ya. Jangan seperti saya sekarang ini kameranya burik kayak gitu ya, itu jelas nggak layak deh gitu aja. Karena saya tadi lihat sempat itu saya tadi merhatikan terus gambarnya Mas Ilham Arif Said tadi dia sempat nyalakan lampu sebentar. Nah begitu dia nyalakan lampu karena nyalakan lampunya hanya sebentar, terus saya jadi bisa membedakan pakai lampu seperti ini nggak pakai lampu seperti ini. Jauh Mas bedanya Mas, jauh sekali. Nah itu saja. Ya Pak, maaf Pak, tidak sempat langsung menyaut tadi Pak. Nggak masalah. Yang penting orangnya ada. Itu ya, ini nah kadang-kadang orang-orang nggak paham soal lampu itu gitu. Jadi sering utamakan misalnya yang paling beli webcam yang bagus loh, itu keliru Mas. Bahkan ketika Anda beli kamera yang harganya jutaan atau belasan juta atau bahkan puluhan juta, tapi kalau cahaya itu kurang, nggak ada ceritanya gambarnya bagus. Jadi itu boleh dibuktikan lah. Boleh dibuktikan. Yang penting lampu lebih penting dari kameranya atau webcamnya. Praktikum variabel. Itu ya, itu kalau nanti Anda bawa nama baik organisasi apapun itu, baik keluarga Anda, organisasi Anda, bisa organisasi dalam kampus, bisa organisasi luar kampus, apapun itu terserah. Tapi kalau Anda bawa nama baik, jangan sampai nggak pakai lampu. Praktikum online. Kalau pelajaran, nih, oke. 46 yang hadir sekarang adalah 44. Kok berkurang? Tadi 40. Tadi Anda 45 orang loh, kok sekarang 34. Ini Pak, Mas Iqbal Cakiki chat saya, katanya nggak bisa Zoom masuk join Zoom lagi. Minta kirimkan link. Oh, kenapa? Katanya nggak bisa akses Igrasiasnya learning. Makanya saya kirimkan lagi Pak. Oh gitu.
Sama ini Pak, IG Wira katanya baterainya tinggal 3% ini. Baterainya tinggal 3%. 3%. Oke. Iya, Emang tadi sempat join IG Wira? Sempat ya? Sempat join ya kayaknya. iya Pak. Jadi Saya, Pak. oh, lah itu ada. Itu. Mungkin Terus masih tinggal 1%, Pak. oke. Ini jadi kalau Mas Vira ada ya berarti ya sama Mas Iqbal berarti. Mas Iqbal Ya. masuk. Nah, kalau sudah dengan ini 45 tambah Mas Iqbal jadi 46 lah pas. Itu ya, pas jadi masuk semua. Oke, saya rasa cukup. Sekian saya akhiri, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.